gara-gara aku judi, aku sempet cuti kok. Sampai sekarang masih cuti. Aku keluar rumah tuh udah kayak hal yang pantang, udah kayak malu. Utang di mana-mana, udah nggak bisa mikir. Jadi udah bukan kecanduan, udah habit, udah sakit kok. Sehari nggak ngebet udah kayak, kok ada yang kurang ya? Jujur ya, kepedulian aku, orang-orang tuh jangan sampai lah ngerasain kayak yang aku rasain. Karena, men, gimana sih rasanya bangun tidur, lo harus pengen mati itu kayak, anjing, utang banyak, anjing, itu udah sesek banget. Welcome back ke podcast gua. Kali ini podcastnya beda karena kita kedatangan bintang tamu dan narasumber yang keren banget. Amin. Boleh dong perkenalin siapa namanya? Halo teman-teman, nama aku Fadanova Fadil. Aku seorang konten kreator di TikTok dan Instagram juga. Betul, karena pertama kali gua lihat lu tuh di konten TikTok awalnya. kan Kan gua DM ya. Ya, aku dia sama juga tuh. Gara-gara konten apa? Coba dong ceritain. Ya, di waktu itu ya tahun 2023. Itu tahun lalu. Itu aku bikin konten tentang keresahan aku dan cerita pribadiku tentang judol. Udah, aduh. Tapi aku ngeliat kontenmu, ya yang ini rame sih kontennya. Rame banget itu. Itu benar-benar aku ngepost soal judi tuh sampai aku udah bosen kok. Itu views-nya mantep banget. Cuman lama-lama kayak kepikiran, aduh, kayaknya kok malah dapat komen yang apaan sih Bang lu ngingetin mulu. Iya. Jadi sempat kesel. Cuman sekarang kayaknya harus di-awarein lagi nih orang-orang ya. Tapi awal mula ya, saya pengen kita tarik mundur kronologinya. Sampai akhirnya kamu bikin konten itu tuh kenapa? Karena, jujur ya kok, karena dari yang aku rasain sih, aku ngerasa kayak, jujur ya, kepedulian aku, orang-orang tuh jangan sampai lah ngerasain kayak yang aku rasain. Karena, men, gimana sih rasanya bangun tidur, lo harus pengen mati itu kayak, anjing, utang banyak, anjing, itu udah sesek banget. Jadi, cerita itu tuh bisa jadi pengalaman buat mereka-mereka, apalagi orang Indonesia nih ya, yang mikirnya pengen dapat duit cepet dari judi. Aduh, itu udah salah banget. Tapi emang waktu itu kan akhirnya kan kamu main di judol ya? Judol. Itu tahun berapa sih? Berarti dari 2022. 21 berarti. 2021 udah lama ya? Udah lama. Ini mah kalau misalnya ada membership card udah yang paling ini nih. Paling atas ya? 2 tahun. Itu aja ribetan aku, misal kalau web judi ya, ribetan kan ya orang-orang cuma 20.000, 30. Aku sampai 2 juta. Ribet ya? Setengah. Itu ribet doang loh. Gila. Yang tiap Selasa gitu-gitu biasanya tuh. Dibalikin ya, uangnya dibalikin? Dibalikin, karena kita dapat berapa persen dari uang depo yang kita iniin. Itu serem. Tapi awal mula ke si judol ini, maksudnya ke si judi online ini, apa emang kamu nggak kerja, apa emang kamu udah kerja, gimana sih sampai akhirnya main? Nah ini nih yang paling orang-orang ini harus tahu, itu tuh dari lingkungan. Jadi mau kamu kerja, mau kamu nggak kerja, mau gimana, itu lingkungan paling berpengaruh. Jadi ketika kamu berkumpul sama orang-orang yang punya mindset kayak gitu, ikutan ya? Kebawa pasti. Emang kita mau kayak gimana pun pasti kebawa. Fadin umur berapa sekarang? Sekarang umur 22. 22 berarti 22. Gila ya? 20 main tuh ya? 20 main. Karena emang jujur kok dari kecil tuh di Facebook tuh ada game namanya Zynga Poker. Dari kecil udah suka taruhan. Tapi cuma buat iseng. Ada chip-chipnya kita. Kalau Zynga kan chip bohongan. Ya, chip bohongan kita. Tapi bisa dijual kok dulu. Jadi kalau menang sejuta bisa jual ke orang. Jualnya di Facebook ya? Jual di Facebook. Berapa poin ini dapat 100.000, 25.000 lumayan. Kalau poker kan mungkin kita mikirnya kayak wah melatih psikologi. Kita harus ngatur emosi, harus ini saatnya fold, saatnya call, saatnya ini. Ngebet gitu ya kan. Aku memang sebenarnya kalau kayak gitu suka sih. Aku juga suka kok. Sampai sekarang masih suka, jujur ya. Iya, jujur aku juga sampai sekarang masih suka karena permainan ada psikologi ada seninya. Bener, tapi kalau misalnya judi online ya, ini kan sesuatu yang beda ya. Beda. Tapi waktu itu kamu main berarti masih kuliah? Kuliah nggak sih? Masih kuliah. Itu berarti lulus kapan lulus? Nah, ini gara-gara aku judi, aku sempet cuti kok. Sampai sekarang masih cuti aku. Oh iya? Setahun ini aku cuti loh. Di mana? Aku di Unsud. Oh, Unsud. Kebetulan ambil hukum di Universitas Jenderal Sudirman. Wah, itu rame. Jadi, ini jujur ya, aku cabut setelah dari gitu. Karena aku sempet nggak masuk di kampus tuh berapa bulan kok. Gara-gara judi. Stres. Udah nggak bisa. Keluar rumah tuh udah kayak hal yang pantang. Udah kayak malu. Utang di mana-mana, udah nggak bisa mikir. Karena emang kayak orang lihat aku gimana sih kok di sana kayak ada lah. Tiba-tiba kayak apalagi sering pamer-pamer menang segini. Ketemu orang lagi udah rungkat. Malu menang kan? Mana menangnya? Akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta gitu. Tapi waktu itu berarti posisi di mana? Waktu main ya di Purwokerto. Oh, di Purwokerto dari awal kuliah. Tapi kalau waktu pertama kali main tuh benar-benar linknya dikasih sama teman apa nemu di sosmed? Oh, dikasih teman. Jadi waktu itu ini link gacor gitu ya? Enggak, sebenarnya aku tuh kalau slot enggak kok. Aku lebih dalam di kasino sama judi bola. Oh, judi bola. Judi bola. Jadi karena aku slot mungkin emang kurang seneng ya. Jadi soalnya bosan gitu kali ya. Bosan cuman gini-gini doang. Tapi kalau lagi iseng nih sama teman-teman,
pengen pamer. Jadi siapa tahu 200.000 jadi berapa, 500.000 jadi berapa. Pengen dapat validasi dari teman-teman aja nih. Oh, dia orang menang nih gitu. Gacor gitu. Akhirnya mainnya di judi bola sama kasino gitu. Itu habis bener-bener banyak di situ. Banyak banget. Pertama kali main kan pakai uang sendiri tuh. Pakai uang sendiri. Berapa duit pertama kali main? Ingat banget tuh 500.000. Menang. Kalah. 500.000 tuh kalah. Aku ingat pertandingan bola apa ya kok itu? La Liga Spanyol, aku ingat banget. La Liga Spanyol, aku lupa pertandingan apa. Kalah itu aku. 500.000. Akhirnya mulai tuh belajar. Ini harus balik nih duit gue yang 500 kemarin nih. Okay. Masa gue nebak dari 5 salah semua sih? Iya. Jadi mikirnya 500.000 kalah, bantai 1 juta lah. Kalah lagi 2 juta. Masa 2 juta ya? kalah, gulung terus. Sistem kompensasi kok. Iya. Kalau di trading biasanya orang-orang. Tapi yang pas 500 ke 1 juta menang? 1 juta menang. Kan berimpas. Dari situ mulai kayak, enak nih, 1 juta gampang ya? Dari situ lah mulai habit kayak ninggalin endorsean, mulai nggak nerima endorse-nya ribet dikit nih. Nggak usah diambil Kak, sama manajer ya. Ini mah dapat ya? ini bisa, nggak ada semenit, nggak ada sehari ini dapat sih gitu. Mikirnya gitu. Tapi itu akhirnya jadi keterusan. Jadi habit. Jadi udah bukan kecanduan, udah habit, udah sakit kok. Sehari nggak ngebet udah kayak, kok ada yang kurang ya? Masa sih? Sumpah demi Allah. Itu bener-bener bangun tidur kayak ada yang kurang. Orang sakau. Jadi kalau ada orang bilang berhenti judi itu susah dan ini tuh bener. Susah banget. Sampai kecanduan. Jadi aku ngerti sih orang-orang yang sekarang stres bisa utang miliaran tuh, I know. Tapi waktu itu dari yang kamu masukin sendiri sampai akhirnya habis itu berapa banyak yang kamu main uangmu? Aduh, kalau angka pastinya lupa. Tapi dari tabungan sih sekitar almost 300-400. Maksudnya buat hitungan bocah yang cuman kerjanya ngonten, nggak dapat duit dari orang tua lain, habis. Jadi itu pun belum dari utang loh. Dari utang. Jadi utangnya itu pinjol nggak? Pinjol aku semuanya waktu itu. Pinjol semuanya. Diamond card ya? Wah, itu udah kayak aku bahkan pinjol di salah satu e-commerce yang gede. E-commerce gede itu aku dapat limit mentok loh. Sekitar berapa puluh juta itu. Aku dapat dan langsung hari itu habis. Langsung cair, gak ada semenit cair. Cek masuk rekening habis. Masih ada satu lagi. Jadi ada yang pinjam sama ada yang pay later-nya. Pay later-nya aku pakai lagi. Aku pakai orang di Instagram, aku cari, ini bisa nggak nyairin duit aku ini? Jadi aku bayarnya cicilannya tetap di e-commerce itu gitu. Aduh, udah sakit loh. Terus bayar cicilannya gimana? Waktu itu ada satu kegulung-gulung terus. Jadi itu bunga sampai itu ngelihat itu udah kayak bunganya udah bener-bener wow. Aduh. Ada juga yang tapi untungnya belum sampai yang ilegal ya. Belum. Yang masih yang legal-legal karena nama aku masih bersih banget. Jadi penghasilan semua aku kasih rekening ke orang itu kan ada kan yang tapi kan habis akhirnya kan kamu nggak ada penghasilan lagi tapi harus bayar cicilan terus gimana itu? Nah itu akhirnya ada kondisi yang mentok banget. Jadi waktu itu sempet alhamdulillahnya masih ada beberapa rezeki dari endorsement yang belum dibayarkan dari manajer aku tarik semua. Ada endorsement baru ini aku terima semua. Jadi bayarin cicil pelan-pelan. Bahkan aku kok biar ke ACC red card dari aku tuh aku turunin 50% loh bahkan. Biar aku dapat itu berapapun aku ambil. Asal bisa ketutup utangnya. Tapi yang paling gede sebenarnya ke teman sih. Ada bandar. Gede. Itu sama dia dari satu orang aja 60. Satu orang ke dia. Iya Kak, maksudnya dia minjemin kamu 60 juta. 60 juta. Itu dari yang aku cerita kok, yang dari kredit kan ada menang-menang juga. Tapi ya dari 40 itu kan cuma dia yang minjemin. Yang kalau nggak bayar gimana? Kan itu under table. Maksudnya pinjaman tidak bersyarat kan? Pinjaman nggak bersyarat. Jadi untungnya bukan teman dekat, akhirnya jadi teman dekat. Sampai sekarang masih kontak kan loh kita. Dia masih ingetin gini-gini. Bahkan yang lucu nih guys, dia tuh bandar tapi dia nyuruh aku buat jangan main judi. Udah stop aja, nggak usah, sakit. Tapi aku yang maksa kayak, ayo sini. Kasih nggak apa, aku balikin. Tapi akhirnya dibalikin, pelan-pelan balikin. Pelan-pelan balik. Sekarang ya udah mau lunas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi baru satu orang, jadi utangnya tuh banyak banget, serius. Banyak banget. Stres sekali. Stres banget. Jadi yang bikin psikologis kena tuh mungkin utangnya nggak seberapa ya, tapi chat temen tuh pernah ada satu momen yang bareng-bareng semuanya. Sehari itu semuanya ngechat. Udah belum, udah bisa TF belum? Katanya hari ini. Wow. Stres ya? Wow, itu kena aku. Iya. Udah kayak titik yang, ini udah nih nggak usah hidup nih. Iya. Maksudnya aku aja ya yang usaha terus kadang-kadang usaha lagi drop banget dan di saat
pembayaran harus jalan, itu aja stresnya minta ampun. Apalagi ini udah main. Maksudnya main ya. kalau usaha kan ngerasa bahwa kerjaanku ini akan menghasilkan sesuatu. Mungkin kalau aku bayarin ini, suatu hari usahaku bisa jalan. Kalau nggak gambling, udah gambling pasti jebol, bayarannya pasti iya, jebol. belum tahu menang apa kalah. Iya benar. Tapi Itu kalau sih. misalnya kamu sendiri waktu itu berarti akhirnya memutuskan kayaknya gue udah nggak bisa lanjut nih, itu pas kapan? Tahun lalu itu tuh, pas bikin konten. Pas bikin konten. Jadi satu hari sebelum bikin konten, itu aku nggak punya HP loh. Jadi HP aku pakai itu aku pinjem. HP udah aku jual. Aku baru beli HP banget yang keluaran terbaru pada tahun itu. Gak ada 1 minggu aku beli, aku jual. Buat bayar? Buat bayar. Full. Bayar full. Aku nggak megang HP sama sekali. Bandar aku minjemin HP dia. Aduh. HP inilah mbak-mbak yang kerja di rumah dia, HP-nya udah nggak kepake, dipinjemin aku buat WhatsApp-an gitu. Tapi Akhirnya ampun ya. Ampun itu aku akhirnya mutusin buat oke lah ini udah. Apa sih rasanya, maksudnya ketika main gitu, karena kamu nggak pernah ada rasa kecanduan main gitu ya? Mungkin belum tahu ya kok ya. Iya, dan nggak mau tahu kali ya. Tahu, Tapi jangan. kalau misalnya aku sendiri jujur ya, kalau misalnya pergi ke Singapura ke kasino main nggak? Ya nggak bisa dipungkiri, aku juga main gitu loh. Cuman buat fun kan kayak. Cuman buat fun iya, aja. Cari sensasi ini ya kan. Ya pengen tahu dopaminya, di Singapura kasino ada. Kasino dan ada. lain-lain. Tapi kalau yang online sendiri aku benar-benar tidak ada ketertarikan itu. Dan aku nggak tahu ya, penasaran banget sama orang yang kecanduan itu emang apa sih rasanya? Kan nyari uang nggak nyari, kan uang muda ada Bener. juga. Rasanya gimana ya? Seru. Ini menurut pengalamanku dan yang aku lihat dari teman-teman aku ya. Yang aku lihat mereka itu ada yang udah terlalu dalam di situ. Kayak mereka berharap, oh dapetnya cepet, masa hilangnya cepet, masa dapetnya nggak cepet sih? Bikinnya gitu. Jadi bisa lah, ada satu momen bisa kayak balik modal gitu. Mereka yang pikir itu. Cuman yang aku rasain jujur ya, balik modal ya. yang aku rasain, masa sih aku kalah terus gitu. Karena yang aku taruhkan itu istilahnya game ya, game-game yang real gitu. Kita semua bisa main bareng dan kita lawannya bandar. Jadi kamu bisa bener, aku bisa salah. Bisa kamu bet Dragon Tiger nih, kamu bet Dragon kok. Aku bet Tiger. Masa kalah terus? Masa kalah terus? Mikirnya gitu. Bola apalagi bola ada berapa ratus pertandingan sehari. Masa dari 100 itu bisa kalah sih 10 deh. Barca Real Madrid. Barca Real Madrid, bet kuat, Barca. Bisa aja hari ini aku yang untung, besok aku bet Madrid deh. Bisa aja aku yang menang kan gitu mikirnya. Maksudnya harusnya kan 50-50 terus. 50-50 terus. Itu yang aku pikirin. Karena aku nggak goblok kok. Aku rasa aku pinter loh. Aku rasa aku judi itu pinter. Jadi kayak aku nggak mau main-main slot yang lu tuh sistem udah nggak tahu lu. Misalnya Dragon Tiger nih, Bakarat, banker player. Bakarat, banker player, semuanya tuh kok. Kan bisa digulung, misalnya masuk 20.000 kalah, masuk 40.000 kalah, 80, 160. 160. Jadi gitu menang balik lagi 20.000 Nah, lagi. iya gitu. Masih kalah gitu. Enggak, tapi manusia kok jujur. Mereka ketika 20.000 digulung-gulung menang di 160, nggak mungkin betnya di 20 lagi. Karena mereka udah ngerasain menang di 160. Terus ujung-ujungnya kalah karena pelurunya emosi habis ya? ya, udah nggak bisa kayak ini terus udah habis duit gue ya. Jadi emang manusia sih yang aneh tuh, mereka udah dikasih menang tuh nggak mau berhenti, dikasih kalah mereka hajar terus gitu. Tapi maksudnya yang menjadi kasir adalah yang di Indonesia ini yang dikejar adalah orang-orang kelas bawah ya. Iya bener. Maksudnya Orang-orang yang udah nggak mikir. Nggak mau aja masih bisa di cover karena memang ada kerjaannya, tahu potensi diri. Tapi kalau yang di bawah, Nah itu yang menurut aku, makanya itu alasan aku kenapa bikin konten itu. Jangan sampai orang yang kayak aku aja, maksudnya penghasilannya bisa dibilang alhamdulillah enak ya kok dari kita konten-konten bisa dapat nominal yang lumayan. Lah gimana buat mereka yang tiap hari harus. Iya bener. Apalagi aku, sorry ya, ini bukan merendahkan pekerjaan atau apapun. Buat mereka yang kerja buat sebagai tukang bangunan ya. Bener. Mereka malu capek-capek. Aku ngeliat tuh kasihan. Ya ampun. Iya, ini enak banget. Mereka cuma ini paling bisa dapat berapa sih kok ya kan? Bener. Ini nggak ngentengin ya. Tapi di sesi-sesi mereka istirahat, main nih. astaga ngeslot. Itu langsung respect aku. Wah, ya pantas gitu. Iya. Kenapa kamu kayak gitu gitu? Bener-bener. Tapi akhirnya yang menjadi kasihan ini apa ya? Mereka ini kan bener ya. Maksudnya namanya manusia kan mereka udah nggak bisa tahan. Akhirnya mereka pinjol. Makanya pinjol dan judul ini kan ekosistem yang nggak bisa lepas ya. Kostum salah sih. Iya, dan akhirnya maksudnya gimana ya? Mereka untuk ngebayarin aja nggak sanggup. Buat hidup sendiri juga nggak sanggup. Main pinjol. Main lagi, akhirnya mereka cari harapan terus di situ. Dan aku ngerasa ya, maksudnya aku ngobrol sama teman-teman yang lain, ternyata yang bikin orang akhirnya lari ke judul dan pinjol karena di Indonesia ini kesenjangannya tuh terlalu jauh. Benar. Antara orang kaya dan orang bawah itu tuh jauh. Yang bawah ngerasa gini, gue mau kaya kayak dia, gue mau kerja segimanapun juga belum tentu gue bisa kaya kayak dia. Benar. Makanya akhirnya yang dia cari adalah jackpotan. Siapa tahu. Itu kata siapa tahu. Siapa tahu. Misalnya main toto gitu ya, main togel. Ah,
Gua taruh 100.000 pecah-pecah 4 nomor siapa tahu dapat 50 juta. Karena Tapi itu ya kan- pemikiran yang aduh. Iya, memang di Indonesia ini balik lagi ya, pendidikan terhadap kelas bawah ini masih kurang Kurang sekali. banget. Makanya mereka cuma taunya duit cepat. Benar. Padahal mereka nggak tahu bahwa yang mereka lihat di sosial media Belum itu tentu. kerja kerasnya dari pagi sampai pagi. Mereka ngelihatnya cuma enaknya aja kok. Iya. Nggak mikir kita nge-build ini tuh dari gimana, susah-susahnya gimana. Betul. Tapi maksudnya setelah kamu berhenti 2000 berapa tuh? 2023 berarti. 2023 akhir ya? 2022 akhir. Berhenti terus begitu recovernya berapa lama? Dari setelah aku berhenti, setahun berarti. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini bisa benar-benar survive. Karena emang Tapi aku udah waktu berhenti kan itu ngeberesin utang semua tuh. udah simpel. Jadi semua endorse yang aku kenceng-kencengin, semua konten yang aku kerjain, ya buat bayar utang itu. Jadi selama 1 tahun itu kok, jujur ya, setelah aku recovery ini, selama 8 bulan, 7 bulan, nggak ada perubahan hidup aku. Tetap aja aku ngerasa kayak, ini berhenti juga kok tetap nggak berkah, tetap susah gitu. Yang aku rasain ya Karena waktu itu. dapat uang bayar utang. Iya, bayar utang kayak, kok gini ya siklus hidup aku ya gara-gara judi ya. Berarti impact-nya setelah kamu berhenti pun masih ada gitu loh. Itu yang bahaya banget. Utang-utang kamu, psikolog kamu. Apalagi pas lihat teman kita main kayak, nggak usah tahan. Itu susah banget nahannya. Iya, makanya sebenarnya aku paham sih. Maksudnya gini, mereka kalau berhenti, mereka tahu nih impact-nya masih panjang. Ada, benar, Ada karena panjang mereka banget. harus bayarin cicilan utang-utangnya. Cicilan, bayar utang. Makanya mereka mungkin takut untuk berhenti, karena kalau dia berhenti dia harus bayarin, sedangkan nggak ada harapan untuk dapat uang. Itu kok. Kalau mereka main kan siapa tahu lagi siapa tahu Itu lagi. kok. Bener. Jadi mereka, nih jujur ya, pas yang masih main nih, ada yang utang. Mereka Mereka berharap berhenti. dari depo itu bisa nutupin utang-utang mereka. Karena mereka udah bingung. Iya, Masa kan? gue cari kerja susah-susah buat bayar utang ini sih, utang Iya, judi gue. Mending gue judi lagi dong. Biar Lebih bayar dalam utang. jadinya. Iya, itu. Paham. Jadi sebenarnya buat mereka yang main, mungkin mereka nonton video ini, ketika mereka mau berhenti, mereka malah takut berhenti. Nah, aku berhenti. Karena kalau gue berhenti, gue nggak punya harapan lagi untuk Buat dapat dapat uang kayak yang secepat itu tempat main judi. ini. Karena kalau gue berhenti Setuju. pun gue harus bayarin utang. Iya. Gue dapat uang Gua dari dari mana mana? untuk bayar utang? Itu Kalau ini pemikiran. kan lumayan. Iya. Ini kan nggak mungkin kalau Bener. menstol kan nggak mungkin kalah Bener. terus kan, pasti kan dikasih Ada bunga. kasih menang. Ya 100.000, 200.000, kalau satu hari 200.000, sebulan 6 juta. 6 juta. Lumayan lah buat cicit. Bener. Karena dia nggak tahu, nggak Bener. mungkin Nggak menang. mungkin menang. Ini Coach Julio nggak pernah main, tapi dia benar-benar tahu pemikiran ini loh. Pola Aku punya pikir teman ini. baik ya. Hah? Dan aku punya teman. Aku harus suruh dia nonton ini sebenarnya. Ini teman baik banget deh. Jadi dia punya, sorry nih ya gue ceritain ya. Jadi dia awal punya hutang, cerita nih sama aku nih. Gue punya utang 30 juta dia bilang. Pay letter. Kenapa? Aduh salah gue soalnya main. Udah gue mau kerja lah. Dia kerja tuh sales kan. Jadi ya kalau jualan baru dapat komisi dan lain-lain. Jadi dia ngerasa, wah, gue udah kerja setengah mati, tapi cuma buat bayar cicilan, aduh gimana rasanya? Kerja keras gue tuh jadi sia-sia, terlihat sia-sia karena Betul. buat hidupnya juga jadi gak cukup kan. Betul. Akhirnya nggak lama ketemu sama aku lagi berapa minggu. Duh, stres nih gue. Kenapa? 30 juta? Enggak, udah 50. Hah? Kok 50? Kok nambah? Kok nambah? Dia bilang gini, karena buat nutupin cicilan 30, dia ngambil lagi cicilan buat tutupin yang 30. Jadi gali lubang, tutup lubang. Dari terus. lubang tutup lubang. Lah kemarin pas dia ngomong ke aku, gue stres banget nih. Berapa? Cepet. Mati gue cepet. Udah cepet nih. Terus akhirnya kemarin lagi ngomong, duh gue stres banget. Berapa? 200. Mati gue. Gue dari dengernya stres. Akhirnya aku tanya, kenapa? Oh. Akhirnya, iya balik lagi. Ujung-ujungnya nggak punya harapan. Dia ngerasa kerja- udah Gini, oh iya. ini nyeles mobil. Ah, Harus jualan berapa banyak mobil baru bisa tutup 200 juta. juta. Satu mobil misalnya 2 juta. Harus jual 100 mobil. Emang dia showroom? Sorry. Iya. Emang dia Ini cuma dealer? sales ya? Ini sales. Sales. 100 kan juga pasti kebagi sama banyak sales kan. Dan dia bisa jual 2 mobil 4 juta kan untuk kehidupan dia. Plus gaji kan. Untuk bayaran nggak cukup. Jadi akhirnya dia cari lagi peruntungan, siapa tahu. Ini bisa ketutup. Kan bisa ketutup Jackpot. pelan-pelan jackpot nih. Padahal dia udah tahu kalau misalnya menang jackpot belum tentu dibayar. Bener dibayar. Bener. Ini banyak bandar-bandar, menang 50, menang di atas 50 aja. Kabur. Lu mau dia kabur gimana? Mau ngelaporin siapa? Iya, udah dimain. Lu main, lu juga salah nih. Lu main aja salah. Lu mau ngelaporin dia, lu juga salah. Itu kayak udah, ya goblok. Udah lingkaran setan. Lingkaran setan. Emang susah. Tapi kalau dari Pak Hadan sendiri, apa sih tipsnya gitu ya? Maksudnya biar orang yang saat ini kena,
terus udah gitu mulai untuk berhenti, terus ngeberesin pelan-pelan, apa sih tipsnya? Maksudnya perjalananmu ya? Ini lebih bukan tips sih kok, karena menurut aku tips buat mereka tuh Nggak ada ya? hampir nggak ada. Bukan aku menyepelekan motivasinya, bukan, tapi aku lebih punya motivasi sih. Aku motivasi aku gini, aku masih muda, hidup aku cuma sekali, aku besok bakal berkeluarga, dan aku masih banyak orang-orang yang harus aku banggain. Kalau aku kayak gini terus aku harus mau kapan? Aku di toilet kok, jujur di toilet, sambil mandi gitu ya, aku sambil nangis. Kayak nangis bener-bener, ini gimana hidup aku kok gini? Dari aku yang dulu enak banget ya gini, ini sampai besok mau makan aku nggak tahu mau makan apa ini. Bahkan mau pesen nasi kuning yang biasanya 5.000 aku anggap itu cuman kayak ini, nggak bisa. Itu udah kayak, ya ampun masa mau gini terus sih gitu. Jadi aku langsung koreksi diri aku, oh gini apa yang salah gini-gini. Terus aku ini hidup buat apa gitu? Mau kayak gini terus sampai aku tua, sampai mati. Orang lihat aku sebagai apa? Tapi berat ya, maksudnya untuk Berat. punya pemikiran itu, karena waktu lepas misalnya nih, ini kan hutang masih ada, ini kan bayar cicilan. Dari cicilan itu godaan terbesar. Kan jadi pengen Jadi pengen main kayak, lagi kan? ini kapan main lagi? Tapi aku langsung ke distractnya gini kok. Ketika aku punya pikiran kayak gitu, aku langsung putus di ini. Jadi aku langsung babnya langsung ke bawah ke Tuhan ya kok. Jadi aku langsung mikir ke Tuhan, oh kalau aku kayak gini lagi, rezeki aku depan ini nggak bakal diberkahin sama Tuhan. Aku langsung mikirnya gitu ya. Kalau aku jadi udah cari yang halal aja lah. Ini emang kesalahan yang harus aku bayar. Jadi nggak usah tambah kesalahan lagi buat nutupin kesalahan kamu. Gitu. Aku mikirnya dalam hati gitu. Oke, cari rezeki pelan-pelan. Tapi ya Tuhan pasti bakal bantu kok. Iya, Serius. Dan aku ngelihat ya, maksudnya kasihan sekali. Aku baca berita, katanya pemain judi online di Indonesia 2,7 juta. Terus aku kadang-kadang ngomong, ini tahu dari mana? Ya? Datanya dari mana? mana? 2,7 juta. Lebih pasti. Dan yang dikejar kan masyarakat kelas bawah kan. Bawah. Makanya ya mungkin dengan video kali ini harusnya teman-teman jadi sadar untuk punya motivasi ya. Bener. Kalau gua main, gua harus berhenti. Kalau misalnya nggak main ya udah jangan. Karena kita nggak pernah loh lihat orang-orang yang mestinya bisa dibilang cukup ya. Itu main-main gitu, mereka cuma fun aja, nggak ada yang kayak orang-orang yang benar-benar cari duitnya di situ tuh nggak ada. Mereka berharap kaya, berharap ini nggak ada. Ujung-ujungnya pasti habis juga. Ini aku udah pernah bilang. Aku pernah dibilang gini kok. Waktu aku main masih dalam batas standar ya, masih bilang receh-receh gitu. Ada satu orang bilang aku kayak gini, Dan, kamu kalau masih kayak gini, ada satu titik, ada satu hari kamu hancur sehancur-hancurnya. Aku dengan pedenya, enggak. Aku mikirnya kayak, oh ada endorse ini, ada ini. Aman kok, masih ketutup, masih barang-barangku masih ini, masih banyak, aman lah. Cuma segini. Habis ya, barang-barang juga semua habis. Semuanya habis. Berarti bener-bener pemikiran kalian tuh bakal dipatahin sama skenario Tuhan yang biar nyadarin kamu gitu. Itu masih mending loh kalau Tuhan baik buat nyadarin kamu. Coba enggak? Waduh. Wah, itu kalau kamu udah Mati. menang-menang terus nih, misal buat kamu yang masih menang-menang di main judi, menang sampai umur 30, 40 menang. Ada satu momen kamu bakal Jatuh sejatuh-jatuhnya. Gak ada ceritanya. Kecuali yang menang bandar sama yang punya web tuh pasti menang. Tapi kita pemain mau dari mana di logika menang? Gak bakal bisa. Iya. Tapi balik lagi ya, sebenarnya memang ini harus kesadaran diri ya. Kesadaran diri kok. Mau ditangkap-tangkepin apa. Jangankan yang nangkep-nangkepin loh. Yang nangkep-nangkepin ini ada yang main. Oknum. Kemarin. Oh iya. Pengen cerita jadi. Pengen cerita dong, ayo dong. Ada sekalian temenku. kita spill. Ada temanku, dia posisinya di dalam. Hmm. Dia bilang gini, nih di dalam bisa di dalam mana aja ya. Ya, Pokoknya dalam mana aja dalam nih. kamar, dalam rumah, pokoknya ini di posisi di dalam. Mandi. Dia bilang, aduh susah bro di sini. Aduh gue udah gak ada duit, tapi dimintain terus. Oh gitu, buat apa? Ya buat mereka main-main lah. Aduh. Terus bilang, gila ya ada yang kayak Terus gini-gini. gimana kita mau percaya sama ini? Ya, Makanya iya. sulit kan. Sulit. Akhirnya aku ngerasa bahwa ya percuma mau ditangkap-tangkepin kayak atau kayak gimana, nggak bisa ngerubah apapun. Nggak bisa Makanya ngerubah harapannya dengan mungkin kita bikin gerakan anti judol ini, Dengan yayasan ini. dengan yayasan ini kita bisa edukasi mereka, kita Betul. bisa kasih buka lapangan kerja. Setuju banget. Nanti mungkin dan kita gabung bikin program ya. Bener, pasti. Supaya kita bisa turun ke bawah. Bawa ke lapangan langsung. Iya, kita kasih lihat mereka bahwa nyari uang tuh yang Susah, bener-bener iya, aja bener. gitu loh. Gak usah begini-begini segala, gak usah main-main judul segala. Tapi kalau dari Fadan sendiri, ada nggak statement terakhir yang bisa dikasih ke mereka supaya jangan deh, berhenti deh yang lagi main atau yang nggak main jangan coba-coba. Sebenarnya bukan statement sih kok. Aku cuma pengen nanya sebenarnya sama mereka. Yang mau kalian cari itu apa sih gitu. Ya bener sih. Yang mau kalian cari itu apa sih? Kaya? Gak mungkin kaya. Ini aku dari pede udah ngomong. Gak mungkin kaya. Player itu gak mungkin kaya. Pasti ujungnya jujur ya. Kalian sekarang menang-menang. Abisnya udah berapa sih? Kalahnya udah berapa sih? Dan mau sampai kapan sih?
Apa nggak sayang sama orang tua yang udah misal udah nyekolahin Iya. tuh, udah mendidik, apalagi sampai utang-utang buat kalian. Misal sama pasangan kalian yang udah nge-support tapi kalian malah ngecewain dengan hal kayak gitu. Banyak lah faktor-faktor yang bakal hancur gitu kalau kalian tuh main judi. Banyak banget. Gak cuma duit. Duit mah masalah gampang bisa dicari, tapi kepercayaan orang ke kalian tuh paling susah. Itu build sama manusia itu aduh susah. Bener. Yang terakhir ya inget Tuhan lah. Tuhan aja ngelarang kita buat ya gitu ya. Gimana kita masih nggak berkah lah hidupnya. Bener-bener. Tapi semoga ya, maksudnya ada kita ini yang berani speak up, mungkin ntar Fadan sama gue juga kita bikin sesuatu. Betul. Karena kita ngelihat di Indonesia ini kalau cuma berharap sama pemerintah kayaknya sulit. Wait. Mau nggak mau harus dari kita, maksudnya dari kita masyarakat untuk banyak masyarakat juga buat sebuah perubahan. Karena kalau nggak dari kita susah ya, dan ya minimal hidup bermanfaat lah ya. Bermanfaat ya. Kita juga belum merasa kita bener atau gimana ya. Bener. Tapi dengan yayasan ini kita pengen menampung lah orang-orang yang bisa sembuh lah. Kita harapnya semua bisa sembuh lah. Walaupun ya kecil kemungkinan, tapi kita Mencoba akan ya. gaskan kemungkinan yang kecil itu. Ya meskipun lawannya banyak Oh ya. ya baik. Ini lawannya TT semua, nih, Waduh. triliun semua. Tapi ya sudah lah ya, Sudah. maksudnya mereka juga tahu niat baik kita dan harapannya malah kita bisa buat sebuah gerakan yang positif ya. Amin. Semoga. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Kita Bang bikin program ya. Siap. Untuk Ditunggu aja ya teman-teman buat yang semuanya. menjadi korban si judol ini. Kurang lebih seperti itu di podcast kali ini. See you di video-video selanjutnya. Ya. Bye.